Menurut saya terlalu abstrak, tapi di visi misi programnya Pak Prabowo Gibran itu ada 8 program hasil terbaik cepat. Ya, jadi ini adalah 8 program yang menurut saya seharusnya bisa menjadi fokus 100 hari, 6 bulan nanti atau bahkan maksimal setahun ke depan. Nah, kita cek aja satu-satu termasuk capaiannya. Yang pertama, memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Nah, sejauh ini memang sudah ada, sudah mulai dilakukan itu, ya. MBG. Cuman kan ya namanya pertama ya, hasilnya masih cenderung acak adul gitu. Nah, tapi menurut saya desain makan bergizi gratis ini menurut saya nggak jelas. Jadi ada baiknya kalau ini sebenarnya bisa menjadi, karena ini apa tadi ya istilahnya itu 8 program hasil terbaik cepat, ini harusnya bisa lebih diperjelas desainnya. Sudah dilakukan tapi nggak semua, nggak serentak dan seterusnya dan lain sebagainya. Dan kalaupun sudah dilakukan, evaluasinya apa kita juga nggak tahu, dan mau dilakukan kapan lagi, di mana kita juga nggak tahu. Yang kedua, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC dalam 5 tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten. Belum kelihatan menurut saya. Praktis belum kelihatan, apalagi kalau kita bicara belum dilantiknya kepala daerah. Ya, jadi peran kepala daerah atau pemerintah daerah menjadi sangat penting juga untuk mengakselerasi ya 8 program ini. Yang ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Sudah berjalan ini, bahkan sudah ribuan traktor, eskavator dikirim ke Papua. Nah, tapi apa desainnya, prosesnya partisipatif atau enggak, membuka lahan itu dan seterusnya dan lain sebagainya, itu juga nggak jelas. Dan yang kemudian kita lihat adalah justru dinamika dengan masyarakat lokal di sana. Menurut saya ini juga belum terrealisir. Kemudian 4, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi. Ini juga masih wacana. Rencana sekolah apa itu? Sekolah Merdeka. Sekolah Nusantara. Nusantara atau Merdeka yang Sekolah Nusantara. Nah, tapi kan baru wacana. Dan desainnya seperti apa lagi-lagi kita belum paham. Kemudian melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Nanti yang kaitannya dengan ekonomi mungkin Mas Yudhistira. Tapi menurut saya deflasi, menurunnya daya beli dan seterusnya di 100 hari pertama itu sebenarnya menunjukkan situasi yang ada di 100 hari pertama pemerintahan yang ada sekarang ini. Keenam, menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Tukinnya mau kemana ini ya? Tukinnya aja belum ini. Ada tukin di situ. Dan ini juga isunya nggak tahu ada THR enggak ini untuk. Adalah tukin nggak ada, THR nggak ada. Ya, tolonglah itu THR ada gitu. Mosok THR nggak ada untuk ASN dan TNI Polri. Tapi kesejahteraan guru itu belum. Nah, tadi disampaikan pemotongan anggaran ini juga berlaku di Kementerian Pendidikan, kecuali untuk TNI Polri selain DPR tadi. Kemudian yang ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT, menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan desa belum kelihatan. Rumah baru rencana 3 juta rumah ya, nggak salah gratis itu. Tapi masih rencananya sangat awal sekali, tidak ada bedanya dengan ketika kampanye kemarin ya. Padahal ini sudah 100 hari, harusnya 100 hari itu sudah ada desain di masing-masing program hasil terbaik cepat ini. Terakhir, mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB. Mas Yudhistira nanti mungkin bisa mengeksplorasi, terutama terkait dengan target pertumbuhan ekonomi 8%. Ini harus kelihatan ini di 100 hari pertama praktis 8% itu masih sangat terasa ambisius. Ya, jadi malah ngasih pajak
ini itu gitu kan, karena negara sudah PPN 12% dan seterusnya. Tapi itu tadi 8 program cepat, dan ada pasal tadi, dan ini kita kumpulin ya pasal-pasalnya ya, dan tadi ada hasil survei approval rating 80%. Nah lantas dengan indikator tadi, tapi kok masyarakat merasa puas. Nah ini pertanyaannya bagaimana ini? Siapa yang disurvei juga gitu? Apa yang menjelaskan ini? Nah, ada banyak tentu saja. Pertama surveinya Litbang Kompas, itu kan 4 Januari ya? Iya. 4 sampai 10 Januari. Itu tidak lama setelah Presiden menganulir kenaikan PPN. Yang notabene adalah dibuat oleh pemerintah sendiri gitu. Betul. Jadi ya saya kira itu juga punya pengaruh terhadap karena memang mungkin dari sisi ekonomi itu tekanannya sudah berat gitu. Tapi kemudian ya gimana ya, ini programnya sendiri di cancel tapi dianggap capaian gitu. Ya gitu kan, jadi yang terakhir adalah 3 kilo gas melon, tabung gas melon. Itu juga dianulir kebijakannya untuk pengecer itu. Dengan kebijakan Presiden. Nah jadi saya tidak tahu bagaimana mendudukkan, tapi ada 2 realitas yang menurut saya senjang dan kita harus cari penjelasannya. Mengapa situasinya tadi, apalagi kalau kita fokus ke 8 program cepat tadi, tapi 80% itu bahkan yang tertinggi sepanjang sejarah reformasi ini. Jokowi aja nggak sampai segitu. Nah ini mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Apa yang kemudian menyebabkan itu? Apakah masyarakat kemudian juga masih kuat di dalam menerima tekanan-tekanan terutama ekonomi? Apakah masyarakat kemudian tadi masih percaya dengan maksud baiknya Pak Prabowo itu, dan apakah ya masyarakat masih optimis dengan pemerintahan sekarang? Itu merupakan pasal yang mungkin nanti bisa kita eksplorasi saya terus terang nggak punya jawaban yang firm gitu ya, karena saya juga masih terus mencari jawaban. Oke. Pak Mandor ya, dari tapi kan desainnya harus matang. Nah pemangkasan anggaran itu juga tidak akan menjamin bisa membiayai semuanya dari program ini. Ini program yang memang capital intensive, jadi membutuhkan sumber daya negara yang besar. Nah, apalagi kalau tidak partisipatif program ini, apalagi kalau tidak mengembangkan misalnya potensi-potensi ekonomi lokal. Ini kaitannya dengan kondisi UMKM kita juga semakin tertekan. Apalagi kalau kemudian ini sangat kental nuansa top-down-nya, sangat kental program yang tidak mengikut sertakan atau melibatkan masyarakat sama sekali. Nah, karena apa ya? Tadi rencananya, desainnya itu menurut saya belum matang. Sampai sekarang lebih dari 100 hari itu masih belum matang. Semua program cepat tadi itu jangankan implementasi, rencananya saja itu tidak pernah disampaikan oleh pemerintah. Jadi misalnya yang nomor 1 tadi soal NBG itu apa desainnya, kementerian siapa yang akan terlibat, peran pemerintah daerah apa, peran masyarakat apa, dan seterusnya. Program nomor 2 desainnya seperti apa dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, dalam jangka panjang, sinerginya bagaimana, dan seterusnya dan lain sebagainya. Itu tidak pernah kita tahu. Jadi memang gayanya Pak Prabowo ini, kepemimpinannya kan kalau kita mengacu pada gaya kepemimpinannya Soekarno-Hatta dulu, solidarity maker dan administrator, itu adalah solidarity maker. Pak Prabowo tentu saja bukan tipe pemimpin yang administrator.
Nah, tapi sayangnya wakil presidennya juga bukan administrator, tapi bukan juga solidarity figure. Terus apa? Ya mungkin nanti teman-teman yang lebih muda yang bisa mendefinisikan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinannya itu masih mencari gaya. Karena masih muda mungkin. Ya karena masih muda. Iya. Iya. Nah tapi tidak ada jembatan untuk mengoperasionalkan gagasan-gagasan abstraknya presiden ini ke dalam program yang konkret di level kementerian. Itu menurut saya nggak ada orang atau lembaga yang menjembatani ini. Jadi akhirnya 100 hari pertama kemarin itu saya ingat Pak Prabowo itu sangat diskursif sekali ya. Jadi wacananya berkembang kemana-mana. Oh, mau ini, mau itu ya. Tapi tidak ada ini yang kemudian mengimbangi dengan tipe administrator. Sehingga ya muluk-muluk gitu, ambisius yang abstrak-abstrak gitu wacananya. Jadi ini menurut saya juga agenda yang perlu, apalagi kalau kita bicara menterinya, ini kan menteri-menterinya untuk jabatan-jabatan strategis yang mayoritas ya, kalau tidak salah ya, itu kan adalah menterinya di eranya Jokowi kemarin. Itu sama sekali belum bisa menerjemahkan gagasan-gagasan itu. Jadi dalam konteks itu sebenarnya semangat kesinambungan antara pemerintahan yang sekarang dengan pemerintahan yang lalu itu sebenarnya belum terbentuk. Jadi gimana ya, ini solidarity maker, ini birokrat, tapi nggak bisa paham, nggak ada jembatan gitu, sehingga ini masih mungkin ngayunya ke Jokowi, presiden yang lama gitu. Dan kadang ya juga nggak ketemu gitu. Sebentar lagi katanya sih isu reshuffle juga mungkin ya. Nah terkait dengan isu reshuffle mungkin ya memang harus Pak Prabowo secara lebih serius untuk mengevaluasi 100 hari. Nanti dievaluasi lagi lebih serius 6 bulan lagi. Dan mungkin di situ sudah mulai kalau memang dirasakan akselerasinya itu tidak ada, reshuffle kemudian bisa dilakukan atau maksimal itu 1 tahun. Karena kalau kayak gini terus nggak ada perubahan, ya kayak gini terus gitu. Jadi itu omong-omong gua aja. Oke, Pak Mada, thank you. Nanti kita akan kembali lagi. Hal ini perlu, kalau kami dari sisi hukum kami tidak bisa mengatakan sesuatu sebelum itu sesuatu itu pasti secara hukum. Misalnya orang itu dapat kita katakan sebagai koruptor apabila memang dia telah ada putusan yang telah menyatakan bahwa dia bersalah melakukan tindak pidana korupsi gitu. Nah, barangkali kemudian tentang pemaafan koruptor ini perlu diperdalam dan diperjelas sebenarnya. Apakah yang dimaksud itu orang yang telah terbukti korupsi itu lalu dimaafkan dengan mekanisme tertentu yang ditawarkan oleh presiden, yang saya tentu tidak setuju ya, apalagi ada penggunaan diksi diam-diam, itu jelas saya tidak setuju. Ataukah jangan-jangan ini orang yang baru terduga korupsi lalu kemudian ditawarkan untuk diselesaikan di luar pengadilan, tapi tentu dengan mekanisme yang juga telah disediakan. Itu harus diperjelas, Mas. Kalau saya sendiri kebetulan kami pernah ditugaskan penelitian dengan salah satu lembaga audit yang dimiliki oleh negara. Kami lebih berbicara tentang pengembalian kerugian keuangan negara, karena barangkali kita sering lupa bahwa kalau berbicara tentang pemberantasan korupsi, yang perlu diingat salah satunya poin pemberantasan korupsi itu bukan semata tentang mempidanakan atau memasukkan orang lain ke penjara, bukan itu sebenarnya. Tapi perlu diimbangi atau bahkan ini yang menjadi orientasi utama adalah tentang pengembalian kerugian keuangan negara gitu. Saya tidak menggunakan istilah kerugian negara karena kalau dalam konteks Undang-Undang Tipikor jelas sekali istilah yang digunakan itu adalah kerugian keuangan negara. Jadi kalau kemudian itu hendak dilakukan, itu ide yang bagus dengan tentu banyak catatan dan hal yang harus dipersiapkan. Tapi kalau melihat peranata yang ada sekarang, aparat yang ada sekarang,
Saya mohon maaf, bahkan keyakinan saya di bawah 20% kalau itu akan berhasil bahkan gitu. Monggo saya kembalikan. Oke, tapi bicara soal aparat begitu, mungkin kita bahas DPR-nya. DPR sekarang mungkin banyak kabinet di dalamnya yang ya pendukung semua mungkin isinya. Kira-kira check and balance-nya akan melemahkah nantinya atau akan berjalan seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya? Ya, dari sekian banyak teori hukum, barangkali saya akan meminjam pendapatnya Donald Black. Donald Black itu dia penulis judul bukunya The Behavior of Law. Salah satu poin tulisan Donald Black itu ingin mengatakan bahwa kadangkala kedekatan itu meniadakan hukum. Kedekatan seseorang itu meniadakan hukum atau setidak-tidaknya akan membuat hukum itu tidak berjalan secara seimbang, semestinya. Makanya ada asas yang mendasar namanya equality before the law, persamaan di depan hukum. Nah, berkaitan dengan keadaan politik yang demikian, nanti barangkali Pak Made lebih bisa menjelaskan dari sisi politik. Tapi dari sisi hukum yang terlihat sekarang itu kan instead terlihat kepada apa ya namanya checks and balances, saya melihatnya lebih kepada pendekatannya kayaknya lebih kepada kayak partner gitu ya. Jadi apa yang dimau oleh salah satu, nanti yang salah satu akan sedapat mungkin membantu. Contoh yang paling sederhana dari sisi ekonomi nanti bisa dilihat barangkali betapa semua anggaran itu dipotong kecuali anggaran kepolisian, militer, dan DPR kalau saya tidak salah ya. Tolong koreksi saya kalau saya salah gitu. Itu satu. Atau yang kedua deh, yang paling apa ya, mungkin bahasa Jawanya saru mungkin gitu ya. Ada anggota DPR tapi bisa layaknya spokesperson bagi pemerintah. Misal ada menteri yang salah lalu dikatakan itu bukan kesalahan kebijakan presiden melainkan kesalahan menteri. Padahal tahu persis konstitusi mengatakan menteri itu pembantu presiden. Jadi tidak mungkin sebenarnya secara konsep menteri bertindak tanpa presiden sebenarnya. Betul. Atau ada restu presiden, meskipun ini kan asumsi secara akademis semata. Oke, thank you Mas Hendri. Saya mungkin move